Praktikum Teknik Restorasi Lingkungan 2020, Fakultas Bioteknologi Universitas Kristen Duta Wacana, diawali dengan pengambilan air limbah dan tumbuhan di wilayah tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST dan industri penyamakan kulit di Piungan, Bantul, Yogyakarta. Lokasi ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa dari dua tempat tersebut dihasilkan polutan berupa limbah yang dapat mencemari lingkungan sekitar, khususnya pada badan air. Namun demikian, alam memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah pencemaran yang terjadi. Mekanisme ini yang kemudian disebut sebagai self-purification, sebagai daya dukung alam untuk merespon perubahan yang terjadi. Dengan demikian, praktikum teknik restorasi lingkungan dilakukan sebagai pendekatan untuk memahami arti penting mikroorganisme dan tumbuhan dalam merombak limbah yang ada dan kemungkinan pemanfaatannya pada bioremediasi daerah tercemar tersebut. 3 titik dipilih sebagai lokasi sampling air limbah yang terletak di Dusun Banyakan 3, Bantul, Yogyakarta. Limbah dari masing-masing titik diambil sebanyak 5 liter untuk dipaparkan pada tumbuhan selama 6 minggu. Tumbuhan kemudian ditempatkan pada 3 pot yang merepresentasikan 3 titik lokasi sampling. Berikut ditampilkan kondisi tumbuhan sebelum diberi perlakuan pemaparan limbah selama 6 minggu. Sebelum pemaparan limbah, dilakukan penghitungan mikroorganisme yang ada di tanah. Mengapa demikian? Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi awal sebagai perbandingan terhadap kondisi setelah pemaparan limbah. Sebanyak 1 gram tanah diencerkan dari 10 pangkat min 1 hingga 10 pangkat min 7. Pengenceran dilakukan untuk mengurangi kepadatan koloni mikroorganisme sebelum di-plating. Hasil pengenceran 10 pangkat min 2 hingga 10 pangkat min 5 diinokulasikan ke medium PCA dengan metode sprit plate. Setelah itu diinkubasi selama 24 jam pada suhu ruang. Berikut adalah hasil penghitungan koloni sebelum dilakukan pemaparan limbah pada ketiga tumbuhan. Selanjutnya, air limbah dari titik 3, 4, dan 5 dipaparkan pada ketiga tumbuhan dengan cara disiram secara rutin selama 6 minggu. Pemaparan limbah ini dilakukan untuk mengamati dan mengetahui kemampuan tumbuhan dalam bertahan hidup. Respon perubahan yang terjadi pada tumbuhan kemudian dikuantifikasi melalui pengukuran pertumbuhan berupa parameter tinggi batang, panjang daun, dan lebar daun yang diukur setiap 1 minggu sekali selama 6 minggu. Berikut adalah kondisi tumbuhan setelah terpapar limbah selama 6 minggu. Data hasil pengukuran parameter tumbuhan dari hari ke-0 hingga minggu ke-6 disajikan dalam tabel berikut. Berdasarkan grafik ini, diketahui bahwa tumbuhan dari setiap titik mengalami pertumbuhan tinggi batang sampai pada waktu tertentu, yaitu minggu ke-4 sampai minggu ke-5. Namun, pada pengukuran minggu ke-6 mengalami penurunan. Grafik ini menunjukkan bahwa secara umum panjang daun dari setiap titik mengalami pertumbuhan sampai pada waktu tertentu, yaitu minggu ke-4, namun pada pengukuran minggu ke-5 sampai minggu ke-6 mengalami penurunan. Berdasarkan grafik ini, dapat dilihat bahwa tumbuhan dari setiap titik mengalami pertumbuhan lebar daun sampai pada waktu tertentu, yaitu minggu ke-5, namun pada pengukuran minggu ke-6 mengalami penurunan. Melalui ketiga grafik tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa pemaparan limbah selama 6 minggu memberikan perubahan morfologis sebagai respon tumbuhan dalam memanfaatkan limbah sebagai sumber hara dan nutrisi. Tanah dari setiap titik disampling kembali. Hal ini dilakukan untuk mendapat gambaran struktur komunitas mikroorganisme pada tanah
setelah terpapar limbah selama 6 minggu. Jumlah koloni kemudian dinyatakan dalam Satuan Colony Forming Unit atau CFU. Apakah yang dimaksud dengan CFU? Bagaimana cara memperolehnya? Yuk kita belajar bersama-sama. Jumlah koloni yang memenuhi syarat berkisar antara 30 hingga 300 koloni. Contoh 1, apabila terdapat 150 koloni pada pengenceran 10 pangkat min 3 dan 35 koloni pada pengenceran 10 pangkat min 4. Contoh 2, apabila terdapat 214 koloni pada pengenceran 10 pangkat min 4 dan 30 koloni pada pengenceran 10 pangkat min 5. Kedua contoh ini memenuhi syarat 30 hingga 300 koloni. Pertama-tama, jumlah koloni pengenceran yang lebih besar dibagi dengan jumlah koloni pengenceran yang lebih kecil. Apabila rasio yang diperoleh dari pembagian tersebut kurang dari sama dengan 2, maka data dirata-rata. Apabila rasio yang diperoleh lebih dari 2, maka digunakan data pengenceran yang lebih kecil. Mari kita hitung data dari contoh 1. 35 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 150 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 350 kali 10 pangkat 3 dibagi 150 kali 10 pangkat 3. Hasilnya adalah 2,33 yang berarti lebih besar dari 2. Oleh karena itu, digunakan data pengenceran yang lebih kecil, yaitu 150 kali 10 pangkat 3 CFU per mililiter. Jumlah koloni dinyatakan dengan satu angka di depan koma, sehingga menjadi 1,5 kali 10 pangkat 5 CFU per mililiter. Selanjutnya, mari kita hitung data dari contoh 2. 30 kali 1 per 10 pangkat min 5 dibagi 214 kali 1 per 10 pangkat min 4 sama dengan 300 kali 10 pangkat 4 dibagi 214 kali 10 pangkat 4. Hasilnya adalah 1,4 yang berarti kurang dari 2. Oleh karena itu, data di rata-rata. 300 kali 10 pangkat 4 ditambah 214 kali 10 pangkat 4 dibagi 2, sehingga diperoleh hasil 257 kali 10 pangkat 4 CFU per mililiter, lalu dibulatkan ke atas menjadi 2,6 kali 10 pangkat 6 CFU per mililiter. Berikut adalah jumlah koloni bakteri tanah minggu ke-6.3. Pada pengenceran 10 pangkat min 2, jumlah koloni yang tumbuh, rata, dan menutupi lebih dari setengah plate sehingga dinyatakan sebagai spreader. Pada pengenceran 10 pangkat min 3, jumlah koloni sebanyak 105. Oleh karena itu, digunakan data 105 kali 1 per 10 pangkat min 3 dan dibulatkan menjadi 1,1 kali 10 pangkat 5 CFU per mililiter. Berikut adalah jumlah koloni bakteri tanah minggu ke-6.4. Pada pengenceran 10 pangkat min 2, jumlah koloni lebih dari 300. Pada pengenceran 10 pangkat min 3, jumlah koloni sebanyak 288. Dari dua data tersebut, hanya 288 yang memenuhi syarat 30 hingga 300 koloni. Oleh karena itu, digunakan data 288 dikali 1 per 10 pangkat min 3 dan dibulatkan menjadi 2,9 kali 10 pangkat 5 CFU per mililiter. Berikut adalah jumlah koloni bakteri tanah minggu ke-6.5. Pada pengenceran 10 pangkat min 2, jumlah koloni lebih dari 300. Pada pengenceran 10 pangkat min 3, jumlah koloni sebanyak 246. Oleh karena itu, digunakan data 246 kali 1 per 10 pangkat min 3 dan dibulatkan menjadi 2,5 kali 10 pangkat 5 CFU per mililiter. Koloni mikroorganisme yang tumbuh pada medium PCA kemudian dipilih berdasarkan bentuk dan warna koloni yang paling dominan pada masing-masing petri. Pemurnian koloni dilakukan secara aseptis dengan menggunakan metode streak plate. Hal ini dilakukan untuk memastikan koloni yang diperoleh merupakan koloni tunggal.
Pola strict plate yang digunakan ialah pola kuadran seperti gambar ini. Berikut adalah hasil strict plate yang dilakukan dari 3 koloni yang merepresentasikan 3 titik sampling limbah. Koloni tunggal ini selanjutnya akan diidentifikasi dan dikarakterisasi secara morfologi, biokimia, dan molekuler.